Saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah. Saya berbagi dengan saudara tema firman Allah, saya berikan judul Tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Mari kita buka ayatnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ayat 1. Ini menjadi perenungan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 1, 2, dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jelas Alkitab mengatakan ini satu nubuatan firman Allah. Buat setiap kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, Alkitab kasih awasan buat kita begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir dikatakan akan datang masa yang sukar. Baik. Saya akan mulai pengajaran firman ini dengan sebuah pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara. Pertanyaannya adalah begini, berapa banyak ya di antara kita mengetahui, meyakini dan mempercayai bahwa kita itu hidup di zaman yang disebut dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 disebut masa yang sukar. Saya ulang sekali lagi saudara ya. Berapa banyak kita mengetahui, meyakini dan mempercayai bahwa kita ini hidup di masa, di zaman yang sukar pada kata Alkitab. Tujuan saya mempertanyakan ini kepada saudara, saya sebenarnya hanya ingin memastikan gitu loh. Bahwa setiap kita memang mengerti, meyakini dan mempercayai ini firman Allah. Bahwa ternyata Anda dan saya, kita semua ini kita hidup di masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sukar. Supaya apa? Supaya ketika ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak syok. Karena firman Allah sudah memberitahu kepada kita. Kita nggak kagetan jadi orang Kristen. Iman kita tidak goncang, bahkan tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak tinggal tetap di dalam Dia. Terhilang, tercabut iman kita. Kenapa? Syok kita. Iman kita kaget ketika kita dihantam dengan yang namanya kesukaran, kesulitan. Padahal firman Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir, hari terakhir dalam tanda kutip itulah masa di mana kita hidup. Alkitab katakan apa? Akan datang yang namanya masa yang sukar. Ketika kita tahu bahwa situasinya zamannya memang masa yang sukar, maka kita nggak kaget. Istilahnya begini. Ada istilah peribahasa berkata sedia payung sebelum hujan. Kalau misalnya ibaratnya kalau kita tahu musim hujan akan datang. BMKG sudah beritahu kita. Ramalan cuaca sudah beritahu awasan sama kita. Akan datang angin badai, puting beliung akan datang. Maka ketika kita tahu ramalan cuaca hujan akan datang. Badai besar datang, angin puting beliung datang. Bagaimana yang terjadi sama kita? Kita tahu apa yang kita lakukan, kita udah siap. Satu contoh di gambar yang saya kasih tunjuk sama saudara. Kalau kita tahu BMKG katakan hujan lebat akan datang. Memang musim hujan. Ya karena kita diberitahu dan tahu cuaca, tahu musim. Ya kita siap. Sedia dengan apa yang kita lakukan. Rumah yang gentengnya bocor, ya kita perbaikin. Supaya apa? Nanti begitu musim hujan datang dengan lebat, rumah kita nggak kebocoran, rumah kita nggak rusak, rumah kita nggak hancur, rumah kita nggak kebanjiran. Kenapa? Kita sudah tahu apa yang kita mau lakukan, sedia payung sebelum hujan. Karena udah beritahu di depan akan musim hujan, udah beres. Atau kalau kita diberitahu badai besar akan datang, apa yang kita buat? Ya pohon-pohon yang tinggi, yang sudah tua di sekitar rumah kita, ya kita potonglah. Supaya nanti ketika angin puting beliung datang, badai besar betul-betul datang, pohon itu sudah ditebang. Gak sampai roboh seperti ini. Mobil kejatuhan, rumah kerobohan, jadi rusak rumah. Sama dengan kalau kita tahu bahwa BMKG mengumumkan akan terjadi badai besar, angin besar. Ya, kita akan hati-hati menjaga hidup kita. Ketika misalnya kita mau keluar kota atau keluar pulau, kita mungkin akan pilih hari yang tepat. Atau kalau kita pergi keluar kota,
Kita akan memilih kendaraan transportasi yang aman di situasi badai. Kita nggak naik kapal laut seperti itu. Karena tahu badai akan datang. Bisa tenggelam tuh kapal, bisa karam tuh kapal, bisa ancur kapal, dihantam sama badai. Sudah siap. Ya, kita sudah tahu sikap kita, tindakan kita yang akan kita pilih. Kita mau buat apa? Ya, sama dengan situasi yang sukar ini. Kalau Alkitab sudah memberitahu kepada kita 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita udah ngerti memang kita ada di dalam situasi masa yang sukar. Makanya gak heran kita banyak bertemu dengan orang yang hari-hari ini berkata begini, waduh Pak lagi masa sulit Pak. Saya kerja lagi mengalami kesukaran, cari penghasilan keuntungan sukar. Semuanya bilang sukar, dalam rumah tangga sulit Pak, mendidik anak sulit. Semuanya bahasa sekarang orang sukar dan sulit. Karena memang kita berada pada zaman situasi yang sulit dan sukar. Itu mesti kita ingat saudara. Jadi kalau misal saudara ya. Saya sih lebih berpatokan pada firman Allah. Firman ini yang saya pegang. Patokannya firman. Meskipun ada misal contoh. Ada ahli ekonomi berkata begini. Ekonomi tahun-tahun ke depan akan membaik. Misalnya nih ahli ekonomi dengan data-datanya, dengan survei-surveinya, dia katakan ini, nanti ekonomi ke depan akan membaik, akan surplus dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, ya itu terserah, itu haknya ahli ekonomi. Memang mereka belajar ekonomi berdasarkan data-data survei ini dan itu segala macam. Itu haknya para pakar ekonomi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, tetapi saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saya lebih memilih berpegang pada firman. Patokan saya firman Allah. Meskipun para ahli ekonomi berkata, ekonomi pekerjaan akan membaik. Tapi Alkitab katakan, akan datang masa yang sukar loh, masa yang sulit. Ya, kalau saudara adalah seorang pengusaha yang sukses, atau saudara pengusaha yang sedang merintis, atau saudara usahanya masih kecil, atau mungkin saudara berkata saya cuma karyawan gak masalah. Kalau saudara mungkin hari-hari ini dengan usahamu, bisnismu, usahamu yang besar, yang merintis atau karyawan, engkau berharap bahwa ekonomi di dunia ini bertambah baik, bertambah nyaman kerja, bertambah enak cari duit, tambah manis keuntungannya. Itu kayaknya harapan saudara harapan yang kosong. Mimpi saudara gak akan terjadi ekonomi tambah baik. Kita ngomong dunia, kita ngomong realita yang terjadi di hadapan kita. Ingat, saya bukan sedang mengajarkan iman yang negatif sama saudara. Tapi saya sedang memperkatakan apa yang dikatakan firman Allah. Kalau Anda berkata bahwa ekonomi dunia kerja akan lebih baik Pak. Ya boleh saja kita berharap, tapi itu harapan mimpi yang gak akan terjadi. Karena kenyataannya memang benar kata firman, kita diperhadapkan situasi dunia kerja, dunia ekonomi, semua yang ada dalam dunia ini. Anda sebutkan apalah dunia kerja, dalam rumah tangga ini, itu semua memasuki tahap yang namanya sukar. Nah justru kita mesti hati-hati dengan situasi zaman kalau kita berharap ekonomi dunia semakin membaik. Saya katakan itu gak mungkin terjadi. Ayatnya berkata, yang kita pegang firman. Yang kita pegang ini ramalannya dunia, ramalannya para pakar, atau perkataannya Tuhan. Ingat, perkataan Tuhan gak pernah gagal. Selalu saya katakan, lebih mudah langit dan bumi ini hancur daripada firman Tuhan itu gagal. Setiap titik koma kalimat kata firman Allah, gak ada yang gak digenapi, semuanya pasti digenapi. Nah justru ketika firman Allah sudah kasih warning memberitahu kita akan datang terjadi masa yang sukar. Nah perhatikan tulisan saya statement ini. Ketika masa sukar terjadi, karena udah diberitahu sama firman Allah, terjadi di depan kita bahkan terjadi hari-hari ini. Kita sudah siap, sedia seperti Nabi Elia. Ketika kekeringan melanda bangsa Israel, ketika kesukaran terjadi di Israel, Tuhan berkata, Elia kekeringan terjadi, pergi kamu ke sungai Kerit. Elia udah siap. Pergilah dia ke sungai Kerit atas arahan firman Allah, atas pimpinan firman Allah. Semua orang di masa itu kelaparan.
termasuk sang raja, kesulitan, ya, susah makan, menderita. Tapi apa yang terjadi dengan hamba Allah yang namanya Elia? Dia udah siap sedia, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Begitu dengar firman, dia ke sungai Kerit. Di situ Elia dipelihara oleh Tuhan. Pagi, sore, datang burung gagak, kasih roti, kasih daging, minum di sungai Kerit. Orang lain kesulitan, orang lain menderita. Elia tersedia pemeliharaan Tuhan di Keritnya Tuhan. Kenapa? Dia udah tahu kok apa yang dia buat. Sedia payung sebelum hujan. Sekali lagi, biarlah di masa-masa ini justru masa sukar, tidak ada yang goyang iman kita. Tetapi seperti tema firman Allah, meskipun kesukaran terjadi, tantangan ada, kita tetap tinggal di dalam Dia. Nggak ada yang goncang, nggak ada yang kaget dan syok. Makanya justru ketika kita tahu situasi seperti ini, ya kita memang harus tinggal dalam Dia. Seperti Elia. Orang lain banyak tinggalkan Tuhan, bangsa Israel. Elia tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap di dalam Dia. Saudara, banyak orang, kita ketemu masa lalunya itu luar biasa. Ya. Tetapi ketika masa sukar terjadi, ada situasi yang menggoncang, yang menggoyahkan hidupnya, yang masa lalunya hebat, diurapi Tuhan, masa lalunya luar biasa. Jadi teladan, jadi panutan, jadi pembimbing rohani yang luar biasa. Hidupnya betul-betul memberkati banyak orang. Tetapi apa yang terjadi? Tapi saat ini kita lihat apa? Kandas dan tak berbekas. Tanda-tanda urapan tidak ada. Tanda-tanda dia dulu pernah dipakai Tuhan. Mulutnya suka memperkatakan tentang Tuhan. Mulutnya suka membimbing orang dalam jalan kebenaran Yesus. Itu tak berbekas, kandas dan tak berbekas. Tidak ada sisanya. Pernah gak ketemu seperti itu? Banyak. Bahwa ternyata di masa-masa yang sukar yang terjadi hari-hari ini, maksud saya, kita banyak melihat orang-orang yang dulunya luar biasa berjatuhan, bertumbangan. Tidak tetap tinggal dalam Dia. Dulu luar biasa. Makanya saya mau bilang sama saudara, Anda dan saya, kita semua nggak bisa bilang begini. Saya dulu cinta Tuhan, Pak. Dulu saya kasihnya, cinta saya luar biasa dengan Tuhan. Sekarang bagaimana? Karena ternyata untuk kita bisa cinta sama Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan, itu butuh perjuangan setiap hari. Dulu kita cinta Tuhan, sekarang bisa jadi kita nggak cinta Tuhan. Dulu mengasihi Tuhan, itu kasih kita kepada Tuhan sekarang udah gak ada lagi loh. Butuh perjuangan loh. Terbukti banyak berjatuhan. Terbukti banyak yang goncang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Dan berita ini bukan berita baru. Saya pun mendapatkannya, saya googling, saya searching di internet. Dan ya seperti ini yang ada. Jadi saya bukan sedang menyebarkan sesuatu fitnah atau menjelekkan orang. Ini sudah pakai banyak dipakai contoh. Kalau saya nggak terangkan ini, ya Anda nggak ngerti gitu. Kalau Anda coba mengikuti apa istilahnya ya, dunia gereja, dunia kekristenan, dunia pelayanan, Anda ikuti perkembangannya. Kita cukup dikejutkan dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Pastor Joe Harris, Joshua Harris, suka dipanggil Pastor Joe, ya. Tapi ternyata hari ini seorang pastor senior, ya bukan karbitan, bukan pastor hamba Tuhan yang dadakan jadi hamba Tuhan. Pastor senior yang berpengalaman dalam pelayanan melayani Tuhan, Pastor Joe Harris. Tapi sekarang kandas tak berbekas. Tidak ada tanda-tanda beliaunya ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dulunya luar biasa. Beliau ini penulis buku yang sangat terkenal, saudara, yang judulnya adalah I Kiss Dating Goodbye. Itu bukunya. Itu laku keras 5 juta kopi ketika dia tulis beberapa tahun yang lalu. 2000 berapa itu ya. Terkenal banget di buku. Dan jujur saja kami pendeta-pendeta hamba Tuhan, gereja Tuhan, terutama Pentakosta atau karismatik, suka memakai bukunya beliau ini, Pastor Joe Harris, untuk referensi kami dalam bimbingan pranikah.
Bahkan dalam retret-retret anak muda, bukunya suka dipakai untuk mengajar tentang berpacaran yang benar bagaimana. Jadi banyak gereja khususnya di Indonesia itu pakai referensi bukunya beliau. Karena beliau memang seorang hamba Tuhan yang banyak KKR, banyak pembicara-pembicara di seminar-seminar keluarga Tuhan pakai luar biasa pada waktu tahun-tahun yang lalu. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kita terkejut. Dunia pelayanan, dunia gereja sangat kaget termasuk saya. Ketika beberapa tahun yang lalu tiba-tiba terdengar kabar Pastor Joe Harris menceraikan istrinya, bercerai rumah tangganya. Hamba Tuhan pendeta jatuh dalam perceraian. Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan gitu loh maksud saya. Kalau pendetanya saja gembalanya cerai, bagaimana jemaatnya? Berjatuhan. Bukan, dan yang mengagetkan saya, beliau ini bukan cuman bercerai dari istrinya. Bukan cuman itu, kaget lebih lama. Gak lama kemudian, dia tinggalkan imannya kepada Yesus Juru Selamatnya. Apa enggak nangis dengar berita begini saudara ya. Seorang yang luar biasa loh. Seorang yang hebat diurapi Tuhan. Tinggalkan iman. Dia dengan berani memutuskan tinggalkan Juru Selamatnya Yesus yang telah menyelamatkan dia. Tinggalkan. Lebih parah lagi. Lebih terburuk lagi. Dia memutuskan tinggalkan istrinya. Memutuskan tinggalkan imannya kepada Yesus. Lalu dia masuk bergabung dengan kelompok LGBT. Tidak mikir kan saudara ya. Makanya tidak berkelebihan saya katakan. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Diurapi, jadi panutan, jadi teladan. Tetapi saat ini kita jumpai apa? Kandas tak berbekas. Ada seorang teman sama-sama saya pendeta. Ngomong gini sama saya. Pak Yohanes. Kalau beliau saja Pastor Joe Harris jatuh, apalagi kita-kita ini. Saya katakan begini, saya jawab, tahu jawaban saya kepada dia teman saya, salah kamu ngomong, salah kamu bicara. Dia jatuh karena dia nggak jaga hidupnya, dia nggak jaga imannya. Kalau dia jatuh, nah kita nggak harus jatuh kayak dia, iya kan? Masa dia berkata begini, ya kalau dia aja jatuh, apalagi kita, apa kita mau ikut jatuh? Kita mesti jaga hidup kita harus tetap di dalam dia. Kalau orang lain jatuh, kita nggak harus jatuh seperti dia. Makanya kita belajar pagi ini firman Allah. Bagaimana supaya kita nggak goncang. Bagaimana iman kita tidak tercabut. Bagaimana iman percaya cinta kita kepada Tuhan tetap di dalam dia. Biarlah dulu kita cinta Tuhan, sekarang kita tetap cinta Tuhan. Sampai ke depan, sampai kita mati, sampai akhir kehidupan kita, kedapatan di mata Tuhan, kita tetap mencintai, mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat Kolose 2 ayat 6 dan 7. Sama-sama kita baca dua ayat ini saudara ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7, 2 dan 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan saya jelaskan pada kalimat awal saudara ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi artinya ayat ini adalah diperuntukkan bagi kita yang sudah terima Yesus. Ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang sudah hidup dalam Yesus. Itulah Anda dan saya. Saya percaya semua kita yang mendengar firman Allah pagi ini adalah orang yang sudah dalam Yesus. Mungkin saja ada beberapa orang yang baru pertama kali dengar firman Allah ini, ikut ibadah ini mungkin belum kenal Yesus. Saya berdoa buat saudara, biar Roh Kudus, Yesus sendiri yang menjamah dan melawat saudara. Bukan kebetulan saudara pagi ini bangun ke membuka channel GSPDI Philadelphia Jombang. Itu anugerah Tuhan besar buat saudara, menjamah saudara dan melawat saudara. Tapi ayat ini memang ternyata ditujukan bagi orang yang sudah terima Yesus dalam Yesus. Artinya ayat ini bukan ayat penginjilan. Gak cocok untuk penginjilan ayat ini.
Ayat penginjilan saya kasih contoh misalnya. Supaya Anda gak salah tangkap ini kata-kata saya. Saya ngomong sedikit saja ya. Yohanes 3:16, nah itu ayat penginjilan tuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal. Supaya begini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat penginjilan suka dipakai penginjilan. Tapi menurut saya, Kolose 2:6 dan 7 ayat ini bukan ayat penginjilan. Ini bagi orang yang sudah terima Yesus. Dikatakan apa? Karena itu, jadi bagi orang yang sudah di dalam Yesus, terima Yesus, dikatakan begini. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini kuncinya. Bagaimana supaya kita gak tercabut? Bagaimana iman kita tidak kandas dan tak berbekas? Sedih ya saudara ya. Kalau kita dengar kesaksian apa yang saya ceritakan, saya yang ngomong saja sedih, apalagi Anda yang mendengar gitu ya. Orang yang luar biasa kok. Ini orangnya Tuhan gitu loh. Yang diurapi Tuhan sudah jadi berkat bagi jutaan orang, bagi bangsa-bangsa. Tapi sekarang saat ini kondisinya kandas dan tak berbekas. Tidak ada tanda-tanda dia milik Yesus. Gak ada tanda-tanda dia bisa ngomong tentang firman, bersaksi tentang Tuhan. Hilang semuanya. Tidak ada bau harum tentang Yesus. Coba saudara, menyedihkan kan saudara. Bagaimana supaya kita tidak kandas dan tanpa bekas seperti ini? Alkitab katakan begini. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini kuncinya. Kita mesti membawa hidup kita, hidup yang tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam Dia. Ini kan yang kita bahas, tetap di dalam Dia. Kata tetap hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap itu artinya adalah konsisten. Tetap artinya gak berubah. Continue. Konsisten gak berubah. Bagaimana supaya kita gak kandas dan tak berbekas? Kita mesti tetap di dalam Dia, tetap di dalam Tuhan. Tetap itu artinya gak berubah. Apapun yang terjadi, masa sukar, masa senang. Tetap konsisten, tetap di dalam Dia. Nah, bagaimana, saya cepat bergeser ke sini. Bagaimana supaya kita ini bisa tetap di dalam Dia? Nah ini kuncinya, rahasia tetap di dalam Dia. Supaya kita tidak kandas iman kita mesti bawa hidup kita tetap di dalam Dia. Nah untuk bisa tetap stay, tinggal di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Rahasianya ada pada ayat ke-7. Bagaimana supaya hidup kita tetap di dalam Dia? Ayat 7 saya baca ya. Tolong perhatikan dengan baik. Perhatikan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saya ulang. Ini perintah firman. Hendaklah, ini kata perintah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bahwa ternyata Tuhan mau, ya next, Tuhan mau begini saudara ya. Sebelum kita membangun kehidupan iman kita itu ke atas Dia, di atas Dia, Tuhan ingin kita berakar dulu ke dalam Dia. Sebelum ke atas harus dalam dulu. Walaupun kita sama-sama tahu dalam itu gak kelihatan, berakar dalam Dia. Berakar dalam Dia itu gak kelihatan. Orang maunya ke atas. Saya cepat bergeser saudara ya. Kedalaman itu menentukan ketinggian. Saya kasih contoh gedung dulu. Coba kita langsung baca deh. Saya minta tolong Pak David. Baca Yesaya 37 ayat 31. Ada dengar firman Allah ini. Dikatakan apa? Mari kita lihat. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Diulang dalam ayat ini, Yesaya 37:31, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebelum ke atas, berakar dulu ke bawah. Ingat, Kolose 2 ayat 7, sebelum ke atas berbuah, kita mesti berakar dulu ke bawah. Coba Anda lihat tulisan ini sekali lagi. Sebelum berbuah ke atas, Tuhan mau kita berakar dulu ke bawah. Itu kan ayat tadi yang kita baca, Kolose 2 ayat 7, kita gak usah ulang lagi. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa orang tidak tertarik berakar ke bawah, membangun akar ke bawah gak tertarik? Ya, karena semua orang ternyata lebih tertarik membangun ke atas daripada ke bawah.
Akar ke bawah itu kan gak kelihatan saudara ya. Orang mau yang kelihatan kan. Dalam kekristenan pun sama kan. Akar, fondasi yang gak kelihatan itu misalnya begini. Doa pagi itu akar. Sebelum kita melakukan segala macam aktivitas, doa itu akar kita. Saya coba Anda lihat gambar ini dulu saudara ya. Ini ada dua kelinci saling pamer. Saya pernah tentang mengajar solid ground kepada jemaat di Jombang, saya kasih gambar ini. Tentu jemaat masih ingat gambar yang saya simpan buat saudara ini ya. Ini dua kelinci pamer jor-joran gitu tentang kayak tanaman wortel tuh saudara ya. Yang sebelah kanan berkata, lihat tanamanku yang di atas tinggi besar. Tapi yang kiri malah dinyek-nyek sama dia. Tanamanmu lihat wortelmu kecil. Tapi ternyata begitu bergeser ke sebelah kanan, ternyata yang kecil ke atasnya dalamnya itu besar wortelnya. Yang di sini cuma atas saja dalamnya kecil. Saya tulis di bawah, kejarlah kedalaman, jangan kejar yang penampakan yang kelihatan. Saya ingin sampaikan ini saat ini sama saudara. Saudara kalau ingin jadi orang Kristen tidak kandas, tanpa bekas, ya caranya adalah tetap di dalam Dia. Yang kita kejar adalah berakar dalam Dia. Sebab untuk iman Kristen kita tetap di dalam Tuhan. Tidak goncang, tidak tercabut. Bagaimana caranya? Anda jangan kejar yang kelihatan dulu, yang nampak dulu. Kejarlah kedalaman, berakar ke bawah. Banyak orang itu pengen yang kelihatan. Saudara pernah nggak dengar seseorang ngomong sama tukangnya, sama pemborongnya. Hei pemborong, Pak Tukang, tolong ya kalau bangun rumah saya, nggak usah pakai fondasi deh. Ada macam-macam fondasi, Anda lebih tahu dari saya. Nggak usah fondasi, langsung pasang tembok saja, langsung pasang keramik saja, langsung pasang genteng saja. Coba kalau ada di sebelahnya, Anda pasti mentertawain orang goblok itu. Lucu lu kamu ngomong, tapi tahukah saudara, kita mentertawakan orang, kita bilang orang lain lucu. Gak sadar kita sendiri pun juga lucu. Kita pun gak sadar mentertawakan diri kita. Kita orang Kristen seringkali maunya yang kelihatan, langsung temboknya, langsung keramiknya. Banyak orang Kristen kan begitu kan, maunya berkat, itu kelihatan berkat. Maunya ditumpang tangan, gelebek langsung terima itu. Maunya orang-orangnya begitu-begitu saudara yang dikejar. Maunya mujizat, maunya berkat, maunya kesembuhan. Ayo siapa mau maju ke depan, sini ada urapan kekayaan, kaya. Itu saudara ya, itu yang dicari orang. Itu bicara ke atas, yang kelihatan. Kenapa orang tidak suka kedalaman mengakar ke bawah? Karena orang lebih suka yang ke atas yang kelihatan. Saudara coba bagaimana bisa tumbuh ke atas kalau di bawahnya nggak terus mengakar ke dalam. Karena kedalaman fondasi menentukan tingginya bangunan di atasnya. Jadi kita nggak bisa tanpa fondasi lalu kuat. Anda lihat ya, Anda pernah lihat pohon bambu? Pohon bambu itu kan kurus memanjang. Tapi pohon bambu itu lebih kuat dari semua pohon-pohon yang lain kalau Anda tahu. Dihantam badai, kena angin yang kencang. Itu cuma meliuk-liuk saja, bahkan kayak bunyi seruling dia keluar makin kencang angin. Tapi tidak patah dan tidak tercabut. Kenapa bambu ini kuat dibandingkan pohon lain tercabut akarnya? Tetap di dalam tanah pohon bambu. Anda tahu apa sebabnya? Bambu sebelum dia muncul ke atas, itu bertunas ke atas, dia itu butuh waktu, menghabiskan waktu. Itu 4-5 tahun dia mengakar terus ke bawah. Terus merambat akarnya ke bawah. Terus ke bawah sampai 4-5 tahun. Merasa akarnya sudah dalam, cukup dalam. Dia berhenti ke bawah 4-5 tahun loh. Waktu yang lama baru muncul ke atas. Jadi kalau pohon bambu Anda lihat sudah bertunas ke atas dari tanah. Itu di dalamnya akarnya sudah 4-5 tahun kalau Anda tahu. Pantesan kuat. Biarpun tinggi ke atas, nggak patah. Yang di atas yang kelihatan ditentukan yang di bawah. Makanya rumah biar megah, gedung biar lapis emas. Tapi kalau nggak ada fondasinya, kena angin roboh, kena banjir hancur, nggak bisa dibangun lagi. Padahal megah loh Pak, lapis emas. Biarpun seperti itu, tetap roboh. Nggak ada, tinggal tetap seperti itu. Pasti hancur. Karena yang kelihatan, saya ulang, ditentukan oleh yang tidak kelihatan. Akar ke dalam. Mau tetap di dalam Dia di masa sukar. Seperti Elia terpelihara, tidak ada cara lain. Saudara mesti mengakar ke bawah, kejar pengakaran ke dalam. Kedalaman kita kejar bukan penampakan.
yang kelihatan-kelihatan. Nanti hancur ujungnya, nanti menyesal. Nanti kita ngalami seperti yang lain. Kandas, tak berbekas. Kualitas yang dulu hilang. Harumnya Tuhan tidak ada lagi. Menyedihkan, kenapa? Lupa. Makanya kadang-kadang ada banyak orang luar biasa hari ini dipakai Tuhan. Ya, tetapi lupa nggak masuk ke dalam. Ya selesai juga hidupnya nanti. Saudara pernah nggak saudara di dalam gereja, engkau terpesona kagum dengan seseorang, caranya ibadah, caranya mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Nggak apa-apa, itu baik, itu luar biasa. Saya nggak bilang salah loh ya saudara ya. Itu luar biasa. Kita terpesona seseorang mengekspresikan cintanya, tepuk tangannya kenceng, angkat tangan luar biasa, memuji Tuhan, wah nari-nari, lompat-lompat. Bagi saya good, itu luar biasa. Ada bisa mengekspresikan kebaikan, cintanya Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Di gereja itu bagus. Saya pun terpesona. Tapi satu kali ketika saya terpesona seperti itu, Tuhan ingatkan sama saya. Kamu bisa nggak ketika dalam kamar nggak ada siapapun, mengekspresikan cintanya kepada Tuhan seperti waktu di gereja. Nggak ada yang lihat. Kita bicara kedalaman nggak ada yang lihat. Bagus di gereja seperti itu, bukan nggak bagus, keren. Gereja jadi penuh sukacita karena ada saudara, dampaknya luar biasa. Tapi tolong bisa tidak, ketika tidak ada siapa-siapa, ketika tidak ada yang lihat kita, keseriusan kita, kesungguhan kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Bisa seperti itu ketika ada yang lihat di gereja. Karena seringkali orang termotivasi ada yang lihat. Tapi ketika sendiri cuma Tuhan yang lihat. Bisa gak kesungguhannya, keseriusannya, kadarnya kayak di gereja dilihat orang. Makanya kita mesti belajar ketika gak ada yang lihat. Ada Tuhan yang lihat, tetap serius dengan Tuhan. Tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau berlutut, berlututlah. Di gereja bisa berlutut, di kamar bisa gak? Kita bisa gak sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika gak ada yang lihat? Kebanyakan kita itu karena ada yang lihat, wah luar biasa. Waktu gak ada siapa-siapa, masih bisa gak tetap di dalam Tuhan seperti itu? Kesungguhannya. Jadi kita belajar, kenapa orang pada akhirnya tumbang, gak tetap di dalam Dia. Kita belajar di sini karena gak mau belajar mengakar dalam Dia. Yang kelihatan itu ditentukan dari yang gak kelihatan. Kesuksesanmu, keberhasilanmu dalam pelayanan, keberhasilan dalam pekerjaan. Tahukah saudara, itu ditentukan oleh yang gak kelihatan. Gak kelihatan akar itu salah satunya adalah doa. Ketika kita doa pribadi saya gak lihat. Saudara di rumahmu hari ini saya gak lihat. Meskipun saya nggak lihat, nggak ada mata jemaat lain melihat, pendeta nggak lihat. Bisa nggak saudara sungguh-sungguh seperti ada di gereja? Keseriusanmu bisa nggak? Kalau bisa, good. Anda berarti mau berakar dalam Dia. Doa saya, tidak ada seorang pun di antara kita yang kandas tanpa bekas. Semua kita pribadi lepas pribadi, tinggal tetap di dalam Tuhan. Sampai akhir hidup kita, sampai Yesus datang kedapatan, kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita berjuang setiap hari untuk kedalaman di dalam Tuhan.